setiap ada perkara yang keluar dari salah satu dua jalan ini, baik depan maupun belakang, maka hukumnya membatalkan wudu. Baik itu berupa angin yang sudah kita maklumi, atau tidak berupa angin yang biasa keluar atau tidak biasa keluar, yang cair atau yang padat, pokoknya asal ada perkara yang keluar dari salah satu dua kemaluan, maka batal wudunya. Misalkan ada orang dari duburnya, dari belakang, jalan belakang keluar emas misalkan, atau keluar telur misalkan ya. Ada beberapa waktu yang lalu saya lihat di YouTube itu ada orang mengeluarkan telur dari kemaluannya. Bagaimana? Apakah membatalkan wudu? Membatalkan wudu. Apapun yang kalau ada yang keluar dari kubul atau dubur, jalan depan atau belakang, maka hukumnya membatalkan wudu. Baik yang biasa keluar, kotoran, kencing, ya BAB, terus buang air, buang angin, atau yang tidak biasa, emas, perak, keluar cacing misalkan ya. Apa saja asal ada yang keluar, maka hukumnya batal wudunya. Kecuali ada perasaan kayak kentut ya. Kalau memang tidak ada bau, nggak ada suara, kita meyakinkan ini barusan nih kayak perasaan kayak kentut, tapi bau nggak ada, suara juga nggak ada. Bagaimana? Maka itu bukan kentut dan tidak membatalkan. Kenapa? Karena masih baru prasangka dan belum ada bukti. Jadi hanya perasaan, dan itu biasanya dilakukan oleh setan, tujuannya supaya kita menjadi orang yang was-was. Jadi kalau perasaan kayak kentut ya, tapi nggak ada bau, nggak ada suara. Perasaan kayak kencing, kayak keluar air kencing nih, dilihat nggak ada. Nanti kalau besok kayak gitu lagi, sudah ngurus, nggak ada pokoknya. Kalau kita ikutin, waduh kayaknya ini keluar air kencing nih, gimana? Dibuka celananya, disiram air, wah semua jadi najis, dianggap najis. Kalau nggak jelas keluar, maka tidak membatalkan. Jadi hanya perasaan-perasaan itu tidak membatalkan. Itu pekerjaan setan. Kadang-kadang kita lagi santai, tahu perasaan kayak kentut nih, tapi bau nggak ada, suara juga nggak ada. Ngebuktiin tuh kalau kita kentut nggak ada bukti. Tetangga pinggir juga nggak ngomong apa-apa. Nah, gimana? Maka tidak batal. Kecuali kalau kita yakin, walaupun nggak ada suara tapi kerasa atau nggak kerasa, tahu-tahu bau aja. Oh ini berarti dari belakang dan nggak ada orang lain. Gimana? Batal. Gitu ya. Jadi harus dibedakan. Banyak orang yang punya perasaan kayak kentut, banyak orang yang punya perasaan kayak keluar air kencing. Kalau hanya perasaan saja tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Jadi membatalkan wudu kalau keluar dan keluarnya jelas-jelas. Sekalipun masuk lagi, gimana? Ada orang cacingan misalkan, keluar masuk lagi. Kecuali mohon maaf kayak punya penyakit bawasir. Bawasir itu apa? Ambeien ya. Ambeien itu kan kalau BAB suka agak keluar terus nanti dimasukin lagi. Kalau udah masuk terus bersih-bersih ya sudah. Kalau misalkan perasaan agak kayak keluar dan masuk lagi, misalkan punya perasaan seperti itu, bagaimana? Maka hukumnya tidak membatalkan. Jelas ya? Setiap perkara yang keluar, ada yang keluar baik dari kubul, jalan depan, maupun dari dubur, jalan belakang, maka hukumnya membatalkan wudu. Disengaja atau tidak disengaja, yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar, yang cair atau yang padat, pokoknya asal ada yang keluar, maka hukumnya batal. Kecuali satu, apa? Keluar mani. Keluar mani yang keluarnya itu dalam keadaan tidur. Ada orang tidur sambil duduk, mimpi nikah lagi ya. Ada yang mimpi nikah lagi di sini. Mimpi nikah lagi, mimpi malam pertama lalu keluar mani.
maka hukumnya tidak batal. Tapi kalau keluar mani sambil hubungan badan sama istri, ya batal karena tempel kulit, gitu ya. Tapi keluar mani itu tidak membatalkan. Kapan keluar mani tidak membatalkan wudhu? Ketika dia keluar mani sedang tidur sambil duduk, mimpi keluar mani dan betul keluar, bagaimana? Maka hukumnya tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau keluar mani hubungan badan sama istri, ya jelas batal. Batalnya bukan sebab keluar mani, tapi batalnya sebab, yaitu sebab apa? Sebab tempel kulit, ya. Tapi keluar mani yang sambil tidur tadi memang tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi, ya. Tidak batal wudhu, tapi wajib mandi. Ini. Sekarang kenapa sih keluar mani itu tidak membatalkan wudhu? Ya karena ini mani itu hadas besar, sementara wudhu itu ketika batal itu hadas kecil. Hadas kecil adalah ma'aujabal wudhu, perkara yang mewajibkan mandi, namanya hadas besar. Hadas itu apa? Kita kan misalkan, aduh gak punya abdas, saya sudah hadas, gitu ya. Hadas itu ketika batal. Ketika batal wudhu namanya berarti punya hadas. Apa hadas itu? Yaitu adalah ibarah atau anggapan, gitu ya. Anggapan yang ada di dalam badan kita, ya, anggapan yang ada di dalam badan kita yang menyebabkan wajib wudhu atau wajib mandi, itu namanya hadas. Jadi hadas itu nggak kelihatan, hanya anggapan saja. Jadi dianggap orang ini punya hadas. Sebenarnya kan Bapak Ibu misalkan lihat saya ini punya wudhu atau nggak tahu, nggak ada perbedaan. Saya punya wudhu atau nggak punya wudhu, nggak ada perbedaan. Cuman ketika orang itu batal, dianggap orang ini punya hadas, gitu ya. Nah, hadas itu kalau hadas kecil maka mewajibkan wudhu. Kalau hadas besar mewajibkan mandi. Apa saja hadas besar? Ada 6. Nanti insya Allah dibahas. Mujibatul gusli sitatun, yang mewajibkan mandi ada 6. Adapun yang mewajibkan wudhu ya kayak kentut, BAB, kencing, nah itu, atau tempel kulit yang bukan mahram, nah itu hadas kecil, hanya mewajibkan wudhu. Nah, karena orang ini wajib membuang hadas besar, yaitu mandi, karena gara-gara keluar mani, maka akhirnya si hadas kecilnya ini seolah-olah nggak kepake karena sudah ada hadas besar. Makanya dia tidak membatalkan wudhu. Itu pun kalau memang dia mimpi keluar mani, tidurnya sambil duduk. Kalau tidur sambil tidurnya gini udah batal, membatalkan wudhu, ya. Apalagi keluar mani, nambah lagi wajib mandi. Tapi kalau sambil duduk begini anteng, ya, tahu-tahu tidur, pas tidur mimpi keluar mani, lalu ternyata bangun betul keluar mani. Apa ciri-cirinya mani? Insya Allah nanti akan kita bahas. Cirinya mani diantaranya apa? Tadafuk bahasa Arabnya. Punten, ini karena hukum fikih saya harus jelaskan. Ada sebagian orang yang bilang, wah Ustaz Fauzan mah rada non jorok, rada porno, cenah gininya. Menyampaikan gimana? Memang saya ngebahas hukum harus jelas. Masa anu eta naon gitu ya. Makanya saya jelaskan tandanya kalau itu mani, karena kan yang keluar dari kemaluan depan ini ada kalanya mani, ada kalanya madhi, ada kalanya wadi, ada 3. Lah kita harus bisa membedakan. Bahkan ada baul, yang keempat air kencing. Lah yang wajib mandi cuma 1, yaitu mani. Lah kita ngebedainnya bagaimana? Nah ini makanya harus dibahas. Di antara tandanya mani, kalau itu adalah mani apa? Yang pertama adalah tadafuk. Apa tadafuk itu? Tadafuk itu bahasa kasarnya punten-punten ya, naunya ngecrot gitu ya, nyebrot. Jadi air kencing kan ngalir, seret gitu. Kalau ini set gitu ya. Nah, itu salah satu tandanya. Kalau nggak seperti itu, bagaimana? Ente seperti itu, tidak tadafuk, akan tetapi dia basah. Kalau basah bagaimana? Kalau basah maka seperti
apa namanya, seperti putih-putih telur, ya, seperti putih-putih telur. Kalau sudah kering, misalkan kita kan tidur, pas bangun, loh ini kok basah, ini mani apa air kencing, apa madhi, apa wadi, kan begitu. Sebab hukumnya berbeda. Kalau mani berarti wajib mandi, kalau bukan mani najis. Kalau mani suci, kalau madhi atau wadi atau air kencing najis. Beda hukum. Lah untuk menentukan bagaimana? Waduh, ternyata udah kering. Kalau udah kering diambil, atau sarungnya diambil, diamban. Kalau bau adonan roti pernah enggak? Engke kali-kali ke Karang Muncangnya ningali adonan roti bau nakupnya hari ngadonan ieu be kue aya lebaran gitu ya. Itu kan. Nah itu kalau di di ambean bau adonan roti, maka berarti mani. Atau kalau misalkan masih basah tapi enggak ada tadafuk, enggak ada ngecrot, tapi dilihat seperti basah, apa namanya, seperti putih-putihnya telur, maka berarti itu mani. Tapi kalau madi biasanya keluarnya itu pertama kalau syahwat naik. Orang kalau syahwatnya naik itu sebelum keluar mani kan ada yang keluar tuh basah, buat pelumas lah ibaratnya kan begitu. Nah itu namanya madi, hukumnya najis, tidak mewajibkan mandi. Andaikan orang tersebut baru keluar madi, mau berhubungan badan, gak jadi, ada yang ketok pintu, ternyata mertua datang ngedadak, belum jadi, ini baru keluar basah-basah itu tadi, belum sampai keluar mani. Bagaimana? Maka pakaian yang kita pakai hukumnya najis dan tidak wajib mandi, cuman wajib dicuci saja, tapi nggak mewajibkan mandi. Itu namanya madhi. Atau madhi itu ketika orang selesai kencing, suka ada apa namanya, lebihan-lebihannya itu di belakang. Nah nanti insya Allah di kitab ini akan kita bahas bagaimana caranya istibro, membersihkan, menyelesaikan kencing. Ada orang udah selesai kencing, pengen kencing lagi. Kadang udah selesai cebok, perasaan kayak keluar lagi. Bagaimana caranya supaya istibro, supaya bersih keluar? Nanti insya Allah dibahas di sini. Jadi ngajinya itu harus terus, kalau enggak ketinggalan gitu. Apa namanya? Ya diantaranya kalau laki-laki pakai dehem itu nanti kencingnya itu keluar semua gitu. Itu nanti ada di sini di pembahasannya. Itu namanya madhi. Kalau wadi biasanya kalau orang bawa beban berat, mikul apa yang berat, tahu-tahu kemaluannya kok basah. Nah itu namanya wadi. Jadi ada wadi, ada madhi. Madhi itu biasanya ketika syahwat itu memuncak keluar, nah itu namanya madhi. Terus atau setelah selesai kencing masih ada keluar sisa-sisa, itu juga namanya madhi. Kalau mani terasa nikmat, ada terasa nikmat, atau enggak terasa nikmat tapi muncrat, atau enggak terasa nikmat, enggak muncrat, cuman masih basah dan dilihat seperti putih-putihnya telur, atau sudah kering dan ternyata di situ bau adonan roti, maka itu namanya mani. Kalau mani maka mewajibkan mandi, ya. Nah ini. Jadi sekali lagi yang membatalkan wudu yaitu adalah setiap perkara yang keluar dari kemaluan depan maupun belakang, sengaja atau tidak sengaja, yang biasa keluar atau yang tidak biasa keluar, yang cair maupun yang padat, pokoknya ada yang keluar, maka hukumnya membatalkan wudu sekalipun sedikit. Misalkan aduh kayak kencing nih, kayak keluar kencing, dilihat ada di celana dalamnya basah dikit, gimana? Maka ini berarti batal wudunya, ya, batal wudunya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Biar langsung aja mumpun ingat misalkan, ya silakan.
Ya nggak boleh karena punya hadas besar. Itu pun memang tidak batal wudhunya. Orang tidur sambil duduk gak batal. Kemarin sebenarnya sudah kita bahas syarat-syaratnya ya. Nanti insya Allah kita ulang lagi syarat-syaratnya. Orang tidur sambil duduk tidak membatalkan, tidak batal tidur wudhunya. Nah itu tidak batal wudhunya, tapi dia wajib mandi. Cuman kalau misalkan ketika dia mandi memegang kemaluan, ya batal wudhunya. Gitu. Ya, mani itu hukumnya suci. Tapi kalau misalkan kayak berhubungan badan, itu kan memuncak dulu syahwat lalu keluar madhi kan begitu. Kalau keluar madhi ini kan najis. Jadi mani itu suci memang, tapi kapan itu suci? Kalau tidak tercampur dengan yang najis. Contohnya seperti keluar mani ketika tidur, baik itu sambil duduk atau sambil tidur. Biasanya nggak keluar mandi dulu, langsung keluar mani. Lah itu berarti suci. Sarungnya atau pakaiannya dipakai sholat boleh, nggak apa-apa. Oh iya wajib mandi kalau nggak mandi. Oh keluar mandi. Nggak. Kalau keluar mani sedang tidur, itu biasanya nggak keluar mandi dulu. Bab keluar madhi itu ketika orang syahwat. Ketika orang itu syahwatnya memuncak, itu kan nggak langsung keluar madhi dulu. Ada keluar basah-basah itu. Itu ibaratnya, itu tadi saya sampaikan, ibaratnya kayak buat pelumasnya, itu hukumnya najis. Najis. Ya kalau seperti itu wallahu alam, saya baru dengar ini ya, maksudnya dari sisi kedokteran setiap keluar mani itu mesti keluar madhi terlebih dahulu begitu ya. Wallahu alam. Kalau di dalam fikih itu kalau misalkan orang tidur keluar mani itu dianggapnya nggak keluar madhi terlebih dahulu, karena madhi itu keluarnya ketika, kalau menurut fikih ya, itu ketika orang memuncak syahwatnya itu kan keluar sebelum keluar mani ya. Kan ada yang keluar kan, yang basah-basah licin itu namanya madhi, itu najis. Tapi kalau misalkan orang tidur kan dia ngimpi, yang bisa keluar itu bisa keluar mani karena tanpa ada syahwat terlebih dahulu begitu. Walaupun di dalam mimpinya mungkin ada itu, tapi dalam keluar itu seperti itu dalam fikih ya. Mungkin nanti insya Allah saya akan bahas di pesantren kalau memang menurut kedokteran seperti itu, setiap kali keluar mani itu didahului oleh madhi terlebih dahulu. Kalau begitu berarti semuanya najis dong. Waalaikumsalam. Ya, yaitu sampai saat ini saya belum pernah dengar gitu kan dari kedokteran tentang masalah ini, baru sekarang nih saya dengar, sehingga mungkin nanti bisa saya diskusikan. Enggak,
ilmu kedokteran dengan fikih memang banyak klopnya. Contoh, saya punya kitab namanya Khisalul Fitrah. Ini kitab membahas tentang pertama hukum khitan, misalkan sunat, khitan disunat. Di sunat itu dalam kitab itu dibahas dari segi syariatnya, hukumnya bagaimana, dan menurut dokter itu hikmahnya apa, kenapa Rasulullah memerintahkan untuk dikhitan umur 7 hari. Dari kecil itu udah dikhitan. Apa hikmahnya? Di antaranya terbebas dari AIDS, terbebas dari kanker kemaluan dan sebagainya. Itu banyak hikmah. Memang ada klopnya antara kedokteran dengan fikih. Seperti khungsa, banci, hukum banci. Banci ini bukan banci-banci yang di kita laki jadi cewek, cewek jadi laki, bukan. Yang orang yang punya dua kemaluan. Seperti apa? Ini ada kitabnya namanya Khalqul Insan, satu kitab. Ini pengarangnya orangnya pinter fikih juga sekaligus dokter, dan dia ketika membahas tentang masalah banci yang di dalam hukum fikih, sehingga dia ditentukan laki apa perempuan, sampai dia nggak boleh ngimamin. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia perempuan, sementara makmumnya laki-laki, kan nggak sah, dan lain sebagainya. Itu ada gambar-gambarnya. Jadi memang ada kesamaan. Tapi ada sebagian yang fikih terlebih dahulu. Fikih sudah lama kan dari Rasulullah, begitu kan. Setelah ini belakang-belakang baru ditemukan, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Menurut kedokteran seperti ini. Kenapa Rasulullah mengatakan ini, ternyata ini. Contoh, kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita makan dengan tangan? Ternyata tangan kita ini mengandung zat asam. Makanya makanan kalau kita pegang itu suka basi, cepat basi gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini kalau memang betul seperti itu, menurut kedokteran setiap kali keluar mani itu didahului oleh madhi, maka nanti akan kita diskusikan. Berarti kalau begitu najis dong, atau mungkin nanti bisa sementara ini hukum mani itu suci. Seperti itu. Jadi tapi kapan suci itu? Ketika dia keluar mani sedang tidur, nggak ada mulai syahwat dulu. Beda kalau melek, berhubungan badan sama istri, itu kan syahwat terlebih dahulu, naik keluar mani kan najis. Nah itu jelas. Tapi kalau tidur itu biasanya langsung keluar mani, dianggapnya seperti itu. Nah kalau memang menurut kedokteran seperti itu, insya Allah nanti kami diskusikan seperti apa. Apakah menjadi najis atau seperti apa? Insya Allah akan dibahas. Terima kasih ilmunya ini. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, mangga. Sama. Laki-laki dengan perempuan sama. Cuman perempuan itu ada tambahan namanya keputihan. Nah, ini hukum keputihan bagaimana? Ini panjang juga pembahasannya, insya Allah nanti di bab head kita bahas apakah keputihan itu membatalkan wudhu atau tidak. Ya, tapi untuk sementara laki-laki dengan perempuan itu sama. Ya, cuman dianggap keluar mani dan wajib mandi itu ada batasannya, antara laki dan perempuan beda gitu ya. Karena kan ada orang kerasa keluar mani tapi dilihat dia tahan, akhirnya nggak keluar. Ini batal apa, mewajibkan mandi atau tidak kan gitu. Ya, enggak begini. Ya, baik. Masya Allah. Tadi yang saya bahas diantaranya tandanya mani itu ngecrot itu tadi, tadafuk itu tadi, itu enggak mesti ada itu. Maksudnya ini tandanya mani itu banyak. Salah satu dari ini berarti sudah dianggap mani, bukan harus ada semua, bukan. Maksudnya begini, kadang-kadang enggak kerasa nikmat, tapi keluarnya cet. Ini berarti mani walaupun nggak kerasa nikmat gitu maksudnya. Tanda-tanda itu tadi ada kalanya ngecrot atau seperti bau putih telur,
atau kalau sudah kering bau adonan roti, ya, atau kerasa nikmat walaupun nggak ngecot, itu semuanya namanya mani. Tidak harus ada semua, salah satu dari 4 tadi sudah dianggap mani. Jadi mungkin kalau misalkan perempuan nggak mesti ngecot karena ada rasa nikmat, berarti mani juga, begitu. Atau mungkin ada tapi nggak nyampe keluar, wallahu alam, saya saya kurang tahu, nanti pulang ke rumah tanyain ya. Kira-kira gimana ya, ini kan ilmu juga gitu kan. Masya Allah, luar biasa ini ngaji pertama pembahasannya seperti ini sudah, Masya Allah. Ya sudah. Iya. Itu jawabannya. Pertama, tandanya mani tidak harus ngecrot ya, karena itu salah satu tanda saja. Ada 4 tadi tandanya. Kalau ada salah satu dari 4 berarti sudah dianggap mani gitu maksudnya ya. Jadi misalkan perempuan itu enggak tadafuk kan, tapi ada rasa nikmat, berarti mani. Atau ada keluar maninya dan ada tandanya tadi, misalkan kalau masih basah seperti telur atau sudah kering bau adonan roti, berarti ya mani juga gitu, seperti itu. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Iya. Nah itu kayak masalah bab head itu kami nggak bisa jawab kecuali yang tanya itu terang-terangan. Saya tuh begini loh Pak Ustadz, gini. Kalau misalkan dia nanya aja malu-malu, maka jawabannya akan berbeda, karena jawaban sesuai dengan pertanyaan. Begini, begitu dijawab bukan begitu Pak Ustadz. Nah makanya harus jelas begitu. Dan kalau nanya itu nggak boleh malu. Kenyataannya seperti apa, terutama misalkan masalah kemaluan kayak masalah head dan sebagainya, itu betul-betul terang-terangan seperti ini. Nah itu nanti baru jawabannya bisa dijawab. Kadang-kadang pertanyaan begini dijawab, pas dijawab oh bukan begitu, begini. Nah itu gara-gara tidak jelas, tidak terus terang karena malu itu tadi. Tapi kalau memang kalau masalah-masalah kayak gitu ya, misalkan selesai pengajian saya punya masalah gini, kalau di umum memang mungkin kurang ini juga gitu ya. Bahkan yang hebat di zaman Imam Abu Hanifah, yaitu sekitar tahun 140 Hijriah, Imam Abu Hanifah ini sebelum Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah meninggal dunia tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir gitu ya. Ada seorang perempuan datang kepada Imam Abu Hanifah. Dia ngasih apa? Ngasih apel merah. Cuma ditunjukin dari pintu karena saking malunya. Jadi si perempuan tadi nanya masalah bab darah, bab head, cuma nanya pakai apel merah. Gini aja dikasihin ke Imam Abu Hanifah. Sampai Imam Abu Hanifah diambil, dibersihin kulitnya sampai kelihatan putih, dibalikin, kasihin. Udah selesai. Pertanyaan dengan jawaban, udah, nggak ngomong nggak apa. Maksudnya apa? Saya keluar darah warnanya merah, gimana, kapan dihukumi suci gitu maksudnya pertanyaannya. Jawab Abu Hanifah, dibuang aja kulitnya sampai putih. Nah, balikin. Udah paham si perempuan ini. Oh, kalau sudah nggak ada darah sama sekali, warnanya putih bersih, baru berarti dihukumi suci. Kalau masih ada coklat-coklat dikit, digituin pakai apa namanya, tisu atau pakai, kalau tisu agak bahaya, apa namanya, kapas misalkan, set masih ada coklat-coklat, itu berarti masih masa haid. Tahan terlebih dahulu, jangan mandi dulu. Suami sabar dulu. Sebab nggak boleh berhubungan badan kecuali sudah sesuci, sudah mandi. Udah ntar aja mandinya sekalian, mandi haid sama mandi jima, nggak boleh Pak, Bu, nggak boleh. Jadi sabar dulu. Mah gimana? Udah suci? Belum, dikit lagi. Oh udah maghrib. Pas isya gimana nih? Kayaknya sih udah nggak ada. Dilihat nggak ada. Satu kali lagi nggak ada. Sekali lagi biar mantap, nggak ada. Oh bersih sudah. Gimana? Mandi, ya. Habis mandi baru boleh berhubungan badan. Ya, hatta yatatoharu, sampai dia bersuci. Nggak boleh pas mau mandi ntar aja sekalian, kan nanti mandi lagi.
Udah sekalian aja, nggak bisa, nggak boleh berhubungan badan kecuali perempuan itu sudah suci. Suci itu maksudnya bagaimana? Sudah mandi, udah selesai haidnya, baru setelah itu dia mandi, setelah mandi baru boleh berhubungan badan. Ya, jadi jangan buru-buru. Nah ini seperti itu. Masya Allah. Ya masih ada 4 menit insya Allah. 3 menit. Ya. Mandi, berhubungan, keluar lagi. Keluar lagi apa? Darah. Darah. Itu rizki buat bapak. Rizki. Jadi ini dulu, habis itu kalau keluar darah lagi berarti haid lagi. Kalau memang masih dalam masa 15 hari. Nanti pembahasannya panjang insya Allah. Orang keluar darah dianggap haid itu paling lama 15 hari. Kalau udah 15 hari masih keluar darah, namanya bukan darah haid, darah istihadah, darah penyakit. Nanti akan kita bahas di babnya insya Allah. Ini di pesantren saja membahas bab haid itu 2 minggu dan setiap hari itu nggak selesai. Kalau di masjid ini seminggu sekali, mungkin bisa setahun pembahasan bab haid. Pokoknya mun urusan jeung si eta mah menit pokoknya. Apa namanya? Kalau teman saya bilang, saya itu kalau ngaji bab haid gak paham-paham. Kenapa? Fokusnya ke tempatnya saja katanya dia. Nah ini. Ya jadi insya Allah nanti pembahasan bab haid ada bab khusus ya. Ini sebagai pertanyaan saja. Kalau sudah dianggap suci, lihat gak ada darah, mandi, habis mandi berhubungan badan. Selesai berhubungan badan, besoknya pas mau mandi, si istri mau mandi junub, kok kayak nggak enak ini. Dikira keluar lagi mani laki-lakinya atau mani dia. Pas dilihat, loh kok darah, gimana? Berarti dia haid lagi kalau masih belum 15 hari. Gimana? Ya udah, nggak usah mandi junub, mandi biasa aja biar seger. Jangan niat mandi sesuci karena dia haid. Terus gimana dong Pak Ustaz? Berarti kita berhubungan badan dalam keadaan haid? Ya kan kita nggak tahu, kenyataannya kan suci. Itu rezeki namanya. Gitu ya. Udah ya seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan haid tidak boleh berhubungan badan. Haram hukumnya berhubungan badan dalam keadaan haid istrinya. Bahkan nanti kita bahas istri kalau sedang haid, Pak, Bapak nggak boleh lihat pahanya, nggak boleh pegang pahanya secara langsung kulit dengan kulit, nggak boleh. Ini banyak yang nggak tahu ini. Ya itu yang nanti insya Allah akan kita bahas di bab haid ya. Nah, ini yang jelas kalau dalam keadaan haid tidak boleh berhubungan badan. Pokoknya jauh-jauh dah, sono. Nanti kalau udah gimana, udah suci, udah, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Kayak puasa, kalau lagi puasa jangan deket-deket, jauh-jauh. Kalau siang malam nggak apa-apa, kalau siang jangan ya. Nah, seperti itu ya. Masya Allah. Oh 53 ya, masih ada 10 menit. Saya kira 43. Nah, ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Kita lanjut. Yang kedua, termasuk yang membatalkan wudhu yaitu adalah zawalul akli, hilang akalnya, binaumin, dengan sebab tidur. Orang tidur itu kan hilang akalnya, makanya nggak tahu ada yang ngajebian, tersadari ya gitu ya. Karena akalnya hilang, tertutup. Maka tidur itu zawal akli, hilang akal dengan sebab tidur, tapi tidur yang bukan sambil duduk. Ya, kalau tidurnya sambil duduk, yang bagaimana duduk yang tidak membatalkan? Nanti setelah ini kita bahas. Jadi orang hilang akalnya sebab tidur itu batal wudhunya. Atau selain tidur apa? Stres, baik itu lama maupun sebentar. Contoh orang lagi ngelamun aja, punya wudhu, lagi duduk di di tiang ini, santai aja, tahu-tahu dari belakang, joget-joget dia. Ente kenapa joget-joget? Siapa yang joget-joget? Barusan. Siapa? Saya nggak joget kok. Wah, ini berarti barusan hilang akal sebentar nih. Bagaimana? Batal wudhunya. Tapi kalau cuma kayak, aduh kaget, ya nggak batal kalau kaget. Kalau sampai hilang akalnya, gak sadar, bersadar lagi, nah itu baru batal. Tapi kalau cuma kaget doang, kan ada tuh
kebanyakan orang di masyarakat katanya kalau kaget itu termasuk membatalkan wudhu. Enggak, kaget tidak membatalkan wudhu, tapi kalau kaget sampai hilang akalnya baru membatalkan wudhu. Jadi hilang akal sebab tidur, sebab gila, sebab sakron, mabok, atau sebab epilepsi, ya bahasa Arabnya itu igma, epilepsi, ayan, ayan. Oh itu mah bukan hilang akal, itu mah latah baik itu. Enggak hilang akalnya. Nanti kalau orang latah hilang akalnya, sering hilang akal, repot. Jadi hilang akal sebab tidur, sebab mabok, sebab gila, sebab ayan, epilepsi, itu semuanya membatalkan wudhu, kecuali tidurnya orang yang sambil duduk. Apa syaratnya? Satu, yaitu dia tetap di tempatnya, tetap di lantai misalkan, atau di ranjang. Nah kalau di ranjang ini ada kemungkinan batal. Kenapa? Karena ranjang ini kan goyang-goyang itunya. Sementara syaratnya itu harus tetap diam. Pertama, kedua, sedengan orangnya, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Bab apa? Orang terlalu gemuk, bokongnya gede, tinggi, sehingga dari dubur jalan belakang ke lantai itu ada hawa dikit, ada tempat kosong, sehingga ada kemungkinan kentut. Kan kentut ini, angin ini kentut itu butuh tempat. Makanya kalau ketekan nggak keluar. Botol aja ditiup, kalau udah anginnya penuh kan nggak bisa kita tiup. Kenapa? Karena butuh tempat. Begitu. Nah orang kalau terlalu tinggi, terlalu gemuk, atau terlalu kurus, itu ketika duduk pun dikentutin tuh suka keluar. Lah, bagaimana caranya ngecek kita ini termasuk yang kalau tidur sambil duduk batal atau tidak? Soalnya ini urusan dengan Jumatan. Paling enak kan tidur itu kan pas khutbah ya. Nah, itu kalau khutbah itu enak banget kalau tidur ya. Nah, bagaimana caranya? Nanti habis pengajian, pas pengen kentut, coba duduk, keluarin. Keluar nggak? Kalau nggak keluar, berarti kita termasuk orang yang memenuhi persyaratan. Berarti ketika tidurnya gini tidak membatalkan wudhu. Ya. Terus selanjutnya, syarat yang ketiga, ketika dia bangun masih tetap dalam kondisi semula. Orang tidur sambil duduk gini, pas bangun udah gini, ya itu batal. Atau pas bangun ternyata kepalanya itu ke bawah gini, kan ada kan suka tidurnya anak kecil tuh, bujurnya jadi nonggeng gitu lah, batal ya, tak jelas. Jadi si bokongnya ini harus tetap gini, diem, nggak gerak, walaupun gerak cuman paling gini doang, atau kaget misalkan. Tapi kalau sampai pas bangun kayak gini pindah posisi, nah itu maka hukumnya batal. Terus yang ketiga, yang keempat syaratnya, tidak ada yang memberitahu orang yang dipercaya. Ada teman kita di sampingnya, orangnya kita percaya, memang dia nggak pernah ngebohong ke kita. Wudhu ente, loh saya kan tidur sampai duduk. Iya, tapi barusan ente kentut pas tidur. Kapan? Tadi. Beneran nih? Bener, serius? Oh berarti sudah, berarti kita batal walaupun kita sambil duduk, karena ada yang ngasih tahu kepada kita kalau kita kentut. Ya. Jadi sekali lagi, tidur sambil duduk tidak membatalkan wudhu dengan 4 syarat. 1, bokongnya tetap di tempatnya. Kedua, ketika orangnya sedengan. Maksudnya sedengan itu bagaimana? Ketika duduk gini dikentutin nggak bisa keluar kecuali diangkat dikit. Nah itu berarti termasuk yang sedengan, memenuhi persyaratan. Yang ketiga, ketika bangun masih dalam posisi semula. Yang keempat, yaitu tidak ada yang memberitahu kepada orang tersebut kalau dia batal, maka berarti dia tidurnya tidak batal. Ya, jelas ya. Ini sering loh kalau kita Jumatan tidur sambil duduk. Nah ini nanti kalau batal kan wajib wudhu. Kalau nggak batal ya langsung sholat, kan begitu. Nggak apa-apa. Yang penting ini bokong jangan, kalau goyang pe angkat gini, ada kemungkinan maka ini nggak boleh. Harus diem. Paling yang gini-gini badannya doang, bokongnya harus diem. Syaratnya harus diem. Gitu.
Seperti itu. Kalau kepala gini-gini nggak apa-apa. Ya. Yang penting ininya, bokongnya tetap ya seperti itu. Yang ketiga yang membatalkan wudu yaitu apa? Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Ini yang pembahasan kita terakhir, yaitu membahas tentang mahram. Termasuk yang membatalkan wudu adalah nempel kulit secara langsung. Laki-laki dengan perempuan sama-sama udah dewasa, artinya dewasa itu udah gede, maksudnya udah gede itu gimana? Udah menimbulkan syahwat. Kalau misalkan bapak ketemu anak tetangga umurnya baru setahun, masa syahwat? Perempuan nggak syahwat kan? Nah, tempel kulit nggak batal. Tapi kalau udah kelihatan bikin syahwat, maka tempel kulit udah batal. Misalkan SMP kelas 1 lah ya, cantik lagi anaknya, tempel kulit gimana? Batal. Jadi yang kira-kira udah syahwat, bikin syahwat, maka tempel kulit secara langsung kalau bukan mahram hukumnya batal. Ini tempel kulit, maka dikecualikan apa? Nempel gigi. Misalkan gigi istri, mana ini nih, sama suaminya diginiin giginya, dipegang-pegang giginya, tapi nggak nempel ke kulit bibir, maka hukumnya tidak batal. Atau kukunya panjang, suami kukunya 1 meter segini misalkan, megang istrinya, pak gatel, iya pak nyocokan, mana cos gimana? Nggak batal, kuku nggak batal. Dan rambut panjang, rambut istri panjang, megang rambut istri nggak batal. Tapi kalau kepegang kulitnya, maka hukumnya batal. Tempel kulit dengan istri itu batal. Banyak yang memahami tidak batal. Oh, mau ke masjid sholat berjamaah bareng, suami istri sholat subuh bareng, jalannya berdua pegangan tangan, ya batal. Ini gimana? Lagi ngaji Quran, mana kunci? Yo, tempel kulit neruskan ngaji. Wah, kacau ini. Batal, tempel kulit dengan istri batal. Memang halal istri kita, tapi istri kita itu bukan mahram kita. Ya, kalau mahram nggak boleh dinikah. Kenapa kita nikah dengan dia? Karena dia bukan mahram. Karena bukan mahram, maka hukumnya batal tempel kulit. Tapi halal, beda ya. Halal tapi nggak batal. Beda menantu. Kalau menantu nggak batal. Bapak punya menantu perempuan, tempel kulit nggak batal. Atau ibu punya menantu laki-laki, tempel kulit nggak batal. Tapi kalau sama suami batal. Ini banyak yang nggak paham. Yang kebalik katanya, wong sama suami sendiri kok batal. Loh, bapak menikah dengan dia kenapa? Karena orang lain, bukan mahram. Kalau bukan mahram berarti batal. Ya udah, batal. Tapi kan istri saya itu, iya istri Anda, dan halal mau diapain juga boleh kan gitu ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau masalah batal tempel kulit dengan suami. Ada madhab lain, madhab Hanafi, tapi itu syarat-syaratnya ada. Kita nggak sembarangan, nggak boleh. Kalau madhab Hanafi selagi nggak jima nggak batal gitu ya. Tapi kalau Syafi'i tempel kulit langsung batal. Insya Allah kita akan mengulangi kembali mahram itu siapa saja di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal